Renungan singkat Minggu kedua masa Advent berdasarkan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Takonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai ayat 6. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu Advent kedua ini, kita diajak untuk merenungkan persiapan kedatangan Tuhan. Injil hari ini memperkenalkan kepada kita sosok Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa maknanya bagi kita dalam masa Advent ini? Yang pertama, suara yang memanggil di padang gurun. Yohanes Pembaptis adalah suara yang menyerukan pertobatan di padang gurun. Padang gurun melambangkan kekeringan dan kesunyian hati kita. Tempat di mana manusia dihadapkan pada kelemahannya. Namun justru di tempat seperti itulah suara Allah terdengar dengan jelas. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sibuk dengan rutinitas dan hiruk-pikuk dunia. Masa Advent ini adalah undangan untuk masuk ke padang gurun rohani kita, meninggalkan kesibukan sementara, agar kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita. Kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati bagi kedatangan Tuhan. Persiapan ini melibatkan 3 hal. Pertama, pertobatan, artinya mengakui dosa dan kembali kepada Allah. Yang kedua, pembenahan diri, artinya menghilangkan hambatan-hambatan diri kita, seperti kesombongan, seperti kebencian, atau ketidakpedulian terhadap nasib sesama kita. Yang ketiga, membuka hati, artinya menjadi lebih peka terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaan refleksi, apa yang perlu kita luruskan dalam hidup kita? Apakah lembah kerendahan hati yang perlu kita isi? Apakah gunung kesombongan yang perlu kita ratakan? Yang ketiga,
Segala yang berliku-liku harus diluruskan, yang berlekuk-lekuk harus diratakan. Ayat ini mengandung simbol pengharapan. Allah tidak menginginkan hidup kita tetap dalam keadaan berliku-liku atau berlekuk-lekuk. Kasih dan rahmat Allah mampu mengubah segalanya menjadi baik jika kita mau membuka diri kepadanya. Hal yang dapat kita lakukan dalam hidup nyata adalah yang pertama, melayani sesama. Dalam masa Advent ini kita bisa menunjukkan kasih Allah dengan membantu sesama kita yang membutuhkan. Yang kedua, doa yang lebih mendalam. Artinya melalui doa kita membuka diri untuk mendengarkan bimbingan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Advent adalah masa penuh harapan dan persiapan. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita bahwa untuk menyambut Tuhan, kita perlu bertobat, perlu memperbaiki diri, dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita menyiapkan hati seperti Yohanes menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Semoga pada hari Natal nanti kita sungguh hidup menyambut Yesus yang hadir dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati.